Halo, selamat malam. Nama saya Leni Juliati dengan akhiran NIM 58. Di sini saya akan menjelaskan kembali hubungan intertekstual puisi. Jadi ada lima poin yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama adalah sejarah teori intertekstual. Lalu yang kedua adalah konsep dasar intertekstual. Lalu ada prinsip intertekstual, lalu analisis hubungan intertekstual puisi. Dan yang terakhir adalah penerapan hubungan intertekstual. Nah, kita lanjut kepada pembahasannya. Sejarah teori intertekstual. Teman-teman, teori ini berkembang dari strukturalisme pada tahun 1960-an melalui kontribusi Julia dan juga Mikhail, yang dimana mereka berfokus kepada antara teks dengan teks yang lainnya. Jadi mereka dua memiliki pandangan yang berbeda tentang teori ini. Misalnya teks, yaitu Julia melihat teks sebagai mozaik, kutipan dan juga referensi, sementara Mikhail menekankan pemahaman baru dari teks tersebut yang berkaitan dengan teks yang terdahulu atau teks lamanya. Di Indonesia, teori intertekstual diperkenalkan pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dengan kontribusi penting dari Pradopo yang menganalisis puisi modern dan juga tradisi sastra. Intertekstualitas menurut Pradopo mengacu pada hubungan kompleks antara teks, baik yang mendahului ataupun yang mengikutinya, mencerminkan bahwa setiap teks karya sastra merupakan bagian dari jaringan teks yang lebih luas. Istilah ini yang berasal dari gabungan kata Latin inter dan textus, menggambarkan jalinan antara teks yang melibatkan aspek seperti genre, wacana, dan elemen lainnya. Konsep hipogram oleh Mikhail, yang dimana menekankan bahwa teks baru itu seringkali merupakan hasil integrasi elemen-elemen lama ke dalam bentuk yang baru. Kajian intertekstual itu memerlukan pemahaman konseptual yang mendalam, seperti yang dijelaskan oleh Pradopo, yang dimana hubungan pengaruh seperti teks lain, seperti hubungan teks yang mempengaruhi hubungan teks lainnya. Lalu ada hubungan kebetulan, yang dimana suatu teks memiliki kesamaan dengan teks lain tanpa pengaruh secara langsung. Prinsip-prinsip intertekstual dalam kajian sastra melibatkan analisis hubungan antara teks yang mencangkup berbagai aspek seperti intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Kristepa atau Julia, setiap teks merupakan hasil transformasi dari teks-teks sebelumnya, yang dimana itu berfungsi sebagai teks bentuk permutasi dari teks lain. Napier mengidentifikasi prinsip-prinsip seperti transformasi, haplologi, exert, modifikasi, dan ekspansi. Pradopo menekankan pentingnya memahami teks secara konsep, sejarah, dan juga hipogram, yaitu teks yang mendasari karya-karya
tersebut. Michael memperluas teori ini dengan menambahkan bahwa makna karya sastra dipahami melalui teks-teks terdahulu atau sebelumnya, termasuk melalui modifikasi, konversi, dan ekspansi hipogram. Prinsip intertekstualitas membantu dalam mengembangkan makna karya dengan menganalisis jalinan dan pengaruh antar teks. Baik, kita akan melanjut kepada analisis hubungan intertekstual. Jadi, pendekatan intertekstual melibatkan hubungan analisis antar teks untuk memahami pembentukan makna melalui interaksi tersebut. Langkah-langkah utama mencakup penyalinan, penyaduran, dan penerjemahan yang melibatkan kutipan, adaptasi, dan terjemahan teks untuk menciptakan dialog teks dari berbagai budaya. Pembahasan yang terakhir yaitu penerapan hubungan intertekstual puisi. Hubungan intertekstual dalam puisi Padamu Jua oleh Amir Hamzah dan Doa oleh Chairil Anwar mengungkapkan persamaan dan juga perbedaan dalam penggambaran Tuhan dan ekspresi spiritual. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.